Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa kembali sobat otomotif. Apa kabarnya hari ini? Kami mendoakan agar selalu tetap diberikan kesehatan, panjang umur, dan kelancaran dalam rezeki. Amin. Ya, jangan lupa untuk selalu klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, klik like, share, and comment. Ya, kali ini saya kedatangan customer yang mana mengeluhkan AC-nya mengalami panas atau tidak dingin. Kemudian terdengar suara berisik di ruang mesin. Setelah saya cek, ternyata mengalami kerusakan pada magnetic clutch yang mana telah terjadi overheating sehingga merusak 10 magnet hingga putus dan centerpiece-nya pun oleng. Ya, dapat kita lihat di sini sekilas video setelah saya melakukan penggantian part pada mobil tersebut ya. Oke, baik, sebelum kita membahas lebih dalam, di sini saya ingin menyampaikan ya, tidak ada tujuan apapun, tidak bermaksud menggurui, melainkan saya hanya ingin berbagi saja apa yang saya ketahui tentang mekanisme kerja magnetic clutch pada AC mobil ya. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan ditonton dan boleh untuk dipahami. Tapi kalau menurut kalian tidak bermanfaat, ya tidak usah ditonton, dislike juga tidak apa-apa. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang magnetic clutch disengagement ya. Bisa kita lihat pada gambar di sebelah kiri ya. Sama, yaitu di paling depan ada pressure plate atau yang biasa kita sebut sebagai centerpiece. Kemudian di belakangnya ada AC compressor pulley ya, yang kemudian di dalam pulley tersebut terdapat 10 magnet ya, yang di sini tidak tertera keterangannya. Lalu apa yang membedakan keduanya antara gambar sebelah kiri dan sebelah kanan, yaitu dapat kita ketahui disengagement yaitu artinya tidak terikat ya, yang mana mekanisme kerjanya sudah pasti menggunakan sistem magnet ya. Kemudian engagement berarti terikat ya, yang artinya tidak menggunakan magnet, atau dengan kata lain centerpiece langsung dibuat menyatu dengan pulley. Lalu bagaimana cara kerja keduanya? Yaitu untuk gambar sebelah kiri magnetic clutch disengagement, yaitu di antara centerpiece dan juga pulley terdapat sebuah ring plat tipis ya, dengan ketebalan 0, hingga 1 mili ya, disesuaikan sesuai kebutuhannya, yaitu untuk memberikan batasan, yaitu membatasi antara centerpiece dan juga pulley-nya tentunya, yang mana jarak idealnya yaitu kira-kira kurang lebih sekitar antara 0,3 mm ya, di antara centerpiece dan juga pulley tersebut. Kemudian bagaimana untuk mekanisme kerjanya? Yaitu di saat arus mengaliri 10 magnet, maka akan terjadi medan magnet ya, yang akan menarik centerpiece sehingga menyatu dengan pulley ya. Dan di saat itu juga maka centerpiece pun akan ikut berputar dengan pulley yang mengikuti RPM mesin, sehingga kompresor pun akan bekerja tentunya. Lalu apakah magnetic clutch akan bekerja terus-menerus? Tentunya tidak ya. Pada sistem AC mobil sudah pasti ada sebuah kelistrikan ya, termoelektrik, yang mana akan mengatur kerja dari magnetic clutch itu sendiri ya, dan juga electric fan dan lain-lain, yang mana di saat suhu di dalam kabin sudah tercapai sesuai yang kita inginkan berdasarkan pengaturan di panel AC, maka termoelektrik modul akan memutus arus ke magnetic clutch ya, yang mana
Jika itu terjadi, maka kompresor pun akan berhenti bekerja seperti itu. Lalu bagaimana dengan sistem engagement? Bukankah tidak menggunakan spool magnet? Perlu sobat otomotif ketahui ya, untuk engagement walaupun tidak menggunakan spool magnet, tetapi pada sistem ini biasanya menggunakan sebuah solenoid valve ya pada kompresornya. Apa fungsi solenoid valve tersebut? Yaitu dia seperti sebuah keran ya untuk membuka dan menutup sistem refrigerasi ya. Dengan begitu maka kompresor akan kehilangan tekanan kerja ya, walaupun berputar terus-menerus mengikuti RPM mesin. Yaitu artinya kompresor tetap bekerja namun tidak terbebani oleh sistem refrigerasi. Kemudian mungkin sobat otomotif bertanya-tanya ya, lebih efektif mana di antara keduanya ya? Kalau menurut saya pribadi ya, menurut pengalaman saya menjadi seorang teknisi AC mobil ya, tentu saja saya lebih suka dengan sistem disengagement ya, yang menggunakan spool magnet ya, yang mana untuk umur kompresor itu akan lebih lama ya dibandingkan dengan sistem engagement ya, yang selalu berputar mengikuti RPM mesin. Tetapi tentu saja keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kalau untuk disengagement mungkin umur kompresor lebih awet, namun untuk magnetic plate-nya mungkin lebih cepat aus ya dibandingkan dengan sistem engagement, yang mana untuk centerpiece-nya tidak pernah mengalami gesekan terhadap puli ya. Kenapa? Karena untuk centerpiece dan pulinya yaitu menyatu tanpa adanya ring plate ya. Jadi untuk sistem disengagement, magnetic plate akan lebih cepat aus ya dibandingkan dengan sistem engagement. Itu yang saya ketahui. Tentunya keduanya masing-masing memiliki kelebihan dan juga kekurangan ya. Mungkin untuk yang disengagement yaitu untuk magnetic plate-nya lebih cepat aus dibandingkan dengan sistem engagement ya. Namun di balik itu untuk disengagement umur kompresor akan lebih awet dibandingkan dengan sistem engagement. Itu yang saya ketahui ya. Kemudian bagaimana menurut sobat otomotif ya? Silahkan bisa sampaikan pendapat sobat otomotif di kolom komentar ya. Oke, secara mudahnya mengapa saya lebih suka sistem disengagement ya? Kita bisa membandingkan di antara keduanya ya. Secara mudah saja, yaitu magnetic plate lebih mempunyai nilai ekonomis ya dibandingkan dengan kompresor tentunya. Baik sobat otomotif, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, saya selalu teringat sebuah channel YouTube Bapak Mustafa Kepala Jenggot ya, yang mana beliau tuh selalu berpesan dalam videonya, untuk yang belum sholat silakan sholat terlebih dahulu ya. Jangan sampai adanya video ini melalaikan apa yang menjadi tujuan kita hidup di dunia ini, sobat otomotif. Oke sobat otomotif, kita lanjut ke pembahasan ya. Kembali ke cerita awal di awal video saya ini ya. Seperti yang saya ceritakan, yaitu saya kedatangan customer ya yang mengalami kerusakan pada magnetic plate, yang mana saya amati kondisinya sebetulnya masih 60-70% ya. Saya kira masih layak ya untuk dipakai sebetulnya, tapi ternyata sudah mengalami rusak karena overheating. Oke sobat otomotif, apa yang sobat otomotif akan lakukan bila bibel atau tombel mulai berisik ya? Kebanyakan dari orang-orang lebih memilih memberikan pelumas daripada mengencangkan bibel tersebut. Namun tidak semua mobil dapat dikencangkan bibelnya ya, karena ada yang menggunakan tensioner otomatis ya, yang artinya kita tidak dapat mengencangkan bibel tersebut ya, karena menggunakan tensioner otomatis. Salah satu jalan yaitu memberikan pelumas, atau kita harus mengganti bibel tersebut ya. Oke, kali ini saya akan membahas kesalahan yang terjadi ketika kita memberikan pelumas
terlalu banyak, apa yang terjadi jika pelumas mengenai magnetic lug membasahi centerpiece dan juga puli saat mekanisme bekerja, maka dapat terjadi slack di antara centerpiece dan puli ya. Apa yang terjadi? Maka akan menimbulkan overheating yang sangat luar biasa. Jika ini terjadi, maka akan menimbulkan bunyi yang sangat berisik. Kemudian jika kita tidak sigap menanggapinya, maka akan dapat merusak magnetic plug tersebut ya. Jika sobat otomotif pernah mengalami hal tersebut, segera matikan AC-nya dan jangan pernah menghidupkannya kembali ya sebelum melakukan pengecekan ke spesialis teknisi AC ya untuk melakukan reparasi. Apa yang terjadi jika sobat otomotif memaksa tetap menghidupkan AC, maka akan terjadi overheating yang sangat luar biasa ya. Kemudian akan membuat pelumas bearing puli meleleh sehingga kering, lalu bearing pun akan macet ya. Apa yang terjadi bila bearing macet? Dapat merusak leher pada head kompresor. Kemungkinan terburuknya bisa mengalami patah pada head kompresor ya. Saya sarankan kepada sobat otomotif semua ya, jika magnetic lug mulai berisik ya, segera lakukan pengecekan ke spesialis AC ya untuk dilakukan reparasi ataupun pergantian ya. Karena kalau tidak, jika dipaksa terus-menerus, maka tentu saja akan mengakibatkan kerusakan yang lebih parah ya. Otomatis akan membuat kantong kita jebol ya untuk reparasi tersebut. Baik sobat otomotif semua, ya ini setelah kita lakukan pergantian part ya untuk head kompresornya dan juga magnetic lug. Kemudian setelah kita lakukan pengisian freon, kita dapatkan hasil lumayan ya, cukup ya. Saya rasa normal ya. Kita dapatkan 5,5 derajat Celcius. Alhamdulillah normal sekali. Semoga awet ya dan menjadi pengalaman untuk kita semua ya. Jangan melakukan hal-hal yang sebetulnya sepele namun dapat menimbulkan kerusakan yang sangat luar biasa. Oke sobat otomotif, sekian video kali ini ya. Terima kasih ya. Yang suka silahkan klik like, untuk yang tidak suka dislike juga tidak apa-apa. Semoga kita selalu diberikan keberkahan, nikmat kesehatan, panjang umur, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.